Halo. Jadi di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang buku Keigo Higashino kedua yang selesai aku baca, yang judulnya Melis atau Akui. Pertama kali diterbitkan di Jepang pada tahun 2001 dan untuk versi Indonesianya yang aku baca ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Kalau yang versi Indonesia judulnya itu Catatan Pembunuhan Sang Novelis. Gitu. Ini bukunya tebalnya 304 halaman dan seperti kemarin aku selesaiin dalam waktu 2 hari dong. 2 hari. Kalau misalnya nggak perlu tidur, nggak perlu kerja, mungkin bisa selesai sehari. Jadi udah tahu ya gimana serunya buku ini. Oke, jadi buku ini bercerita tentang terbunuhnya seorang novelis terkenal yang bernama Hidaka Kunihiko. Jadi sebenarnya si Hidaka Kunihiko dan istrinya ini tuh udah mau pindah ke Kanada. Pas malam sebelum kepindahan mereka ke Kanada, ternyata si Hidaka Kunihiko ditemukan terbunuh karena dicekik dan luka akibat pemberat kertas di kepalanya. Kayak gitu. Kemudian ya udah diselidiki lah ya kan penyebab kematiannya. Ternyata di hari kematiannya itu ada beberapa orang yang berkunjung. Yang pertama ada Nonoguchi Osamu, yaitu teman Hidaka sejak kecil. Kemudian yang kedua adalah Fujio Misako, yang merupakan anggota keluarga yang keberatan dengan tokoh yang ada di dalam novel Hidaka Kunihiko yang terkenal yang berjudul Daerah Bebas Perburuan, di mana menurut anggota keluarganya ini, karena memang apa ya, tokoh yang digunakan di dalam novel itu adalah kakaknya mereka gitu ya. Mereka itu jadinya merasa kalau ini tuh melanggar privasi kakak mereka dan memperburuk citra kakaknya juga kan, yang memang sudah almarhum gitulah. Jadi mereka itu pengennya direvisi gitu. Nah, setelah kepulangan dua tamu itu, maksudnya setelah kunjungan dari dua tamu itu, malamnya si Hidaka Kunihiko ditemukan terbunuh di ruang kerjanya yang terkunci. Rumahnya juga terkunci. Nah, mayatnya itu ditemukan sama si Nonoguchi Osamu, yaitu temannya yang sejak kecil tadi dan juga istrinya yang bernama Hidakari. Nah, ya udah setelah itu dimulailah pengungkapan pelaku pembunuhan itu gitu ya kan. Mulailah ceritanya. Namun buku ini sedikit berbeda dengan buku yang lain. Kenapa? Karena pelaku dan gimana apa namanya cara pembunuhannya itu diketahui di sepertiga di akhir sepertiga buku ini. Gimana sih? Jadi sepertiga buku. Nah, itu akhirnya. Biasanya kalau misalnya buku-buku yang lain itu kan pasti eh, siapa pelakunya itu disimpan di akhir gitu ya kan. Nah, kalau ini enggak gitu, malah diungkap di awal. Jadi mungkin pas ngebaca ini kita tuh bingung gitu. Hah, sampai di sini aja bukunya setipis ini. Kayak gitu. Nah, novel ini tuh diceritakan secara unik banget sih menurutku karena dia tuh gimana ya? Diceritakan dengan dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang Nonoguchi Osamu, temennya yang tadi, dan yang kedua dari sudut pandang detektif Kyoichiro Kaga, yaitu detektif yang melakukan penyelidikan kasus ini gitu. Jadi diceritakannya itu ya berdasarkan catatan mereka masing-masing, catatan yang ditulis berdasarkan sudut pandang mereka berdua gitu, ganti-gantian. Dan alur yang dipakai juga maju mundur, ada maju mundur dia beberapa kali flashback ke belakang seperti itu. Seperti yang udah aku bilang tadi bahwa eh, pelakunya dan cara pembunuhannya itu udah dikasih tahu di awal. Jadi selanjutnya itu bagian selanjutnya dari buku ini itu berusaha untuk mengungkap motif dari si pelaku ini apa. Di bagian inilah terasa panasnya. Gimana si pelaku dan si detektif itu berperang gitu. Berperang dalam tanda kutip ya. Si pelaku pengen nyembunyiin motifnya, sementara si detektif sudah tugasnya untuk mengungkap motifnya gitu ya kan. Demi mengungkap motif di balik pembunuhan itu, detektif Kaga pun berseluncur kembali ke masa lalu, mengorek masa lalunya si Hidaka Kunihiko.
seperti buku Keigo Higashino yang sebelumnya, si Toko Kelontong, Keajaiban Toko Kelontong Namiya, menurutku gaya bahasa yang dipakai di sini juga gampang banget loh dipahami. Kayak ngalir aja gitu, nggak berat banget gitu loh untuk buku yang merupakan terjemahan kayak gitu. Dan kemudian dia juga unik ya menurutku karena dia meletakkan motif pelaku itu sebagai fokus utama, bukan pelakunya, bukan cara pembunuhannya juga. Dan kesan aku ketika membaca buku ini adalah karena aku ngebacanya lewat Gramedia digital ya, jadi aku nggak tahu nih seberapa tebal buku ini gitu ya kan. Di beberapa bagian tuh aku ngerasa, oh udah mau ending nih, udah mau ending nih, lah ternyata belum kayak gitu. Beberapa kali aku merasa seperti itu, oh udah mau ending, oh rupanya kayak gini, ternyata tidak. Artinya adalah buku ini dipenuhi dengan plot twist guys, plot twist di mana-mana, yang sebenarnya ngebuat aku lebih penasaran sih untuk ngebaca kelanjutannya, bahkan tertarik banget pengen ngebaca bagian akhirnya, tapi aku teguh untuk membacanya berurutan karena buku ini sedikit mengangkat tentang profesi penulis ya. Jadi di sini tuh kelihatan banget dahsyatnya, apa sih maksudnya, kekuatan dari tulisan itu gimana. Apa yang kita baca, bagaimana terus gimana tulisan itu membentuk persepsi kita, di sini tuh kelihatan. Terus kalian juga perhatiin deh, aku cukup tercengang sih di bagian ini, yang bagian tentang dibunuhnya kucing oleh Hidaka. Kalau hikmahnya setelah ngebaca buku ini sih, aku malah berkesimpulan kalau kita itu kalau misalnya ada yang ngeganjal sedikit itu jangan dibiarin kayak gitu. Kayak misalnya kita selesai nih mengurus sesuatu, tapi masih ada kayak apa ya, terbentik kayak kayak nggak pas gitu, masih ada sedikit yang nggak pas, itu jangan dibiarin, ditelusuri lagi gitu aja, jangan malah ya diacuhin, diabaikan kayak gitu. Kalian pasti ngerti setelah membaca buku ini. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa di buku Keiko Higashino yang lain. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.